Saya kali ini pengen ngobrol tentang ini, eh nitrogen cycle. Mungkin buat kalian yang pemula ya, mungkin baru mendengar istilah ini ya, nitrogen cycle. Ini terkait dengan kualitas air atau water quality. Ya, pengetahuan mengenai nitrogen cycle ini penting teman-teman, karena sehubungan dengan eh, bagaimana perilaku koi, maksudnya untuk metabolisme koi ya, dan bahayanya bagi ikan, bagi koi sendiri. Jadi awalnya itu kan bermula dari kita memberi makan. Semuanya bermula dari kita memberi makan. Kenapa? Karena kalau kita memberi makan koi, berarti kemudian koi akan mengeluarkan kotoran. Pasti ya, sama dengan manusia lah. Manusia habis makan ya keluar juga kotoran. Mohon maaf nih, hanya sekedar analogi ya. Nah bedanya kalau manusia kan membuang kotoran di tempat tertentu gitu. Jadi nggak dibawa kemana-mana. Tapi kalau koi itu membuang kotoran ya di air juga, dalam air juga. Yang mana air itu juga tempat dia hidup. Di sini nih uniknya. Jadi koi itu makan, lalu keluar kotoran, dan kotoran itu akan meracuni dirinya sendiri. Itu teman-teman. Ini penting diketahui ya. Jadi kalian kalau memberi makan koi, itu harus selalu ingat, wah aku kalau terlalu banyak memberi makan, pasti kotorannya juga semakin banyak. Kalau kotorannya banyak, berarti mencemari kolam, air kolam. Begitu ya cara berpikirnya. Maka dari itu, kalian kalau memberi makan koi, jangan banyak-banyak. Sedikit-sedikit saja. Gak ada gunanya memberi makan banyak. Percaya sama saya. Karena apa? Koi itu nggak punya lambung, teman-teman. Ya, koi tidak punya lambung. Jadi kalau makan itu langsung keluar. Ya diserap sedikit lah lewat usus segala macam itu ya. Lewat usus pasti diserap. Tapi nggak berhenti di lambung karena dia nggak punya lambung. Itu bedanya dengan binatang peliharaan lain ya. Seperti kerbau, anjing, kucing itu semua punya lambung. Tapi koi tidak. Untuk ikan ya, khususnya koi. Nah, jadi kalau ada orang bilang, wah, aku pengen koiku cepat besar, cepat gede, lalu kasih makan yang banyak. Itu keliru, teman-teman. Itu buang-buang uang. Karena apa? Koi itu hanya sebatas 2% saja makanan dari berat tubuhnya yang bisa serap di sehari. Coba dihitung deh pakai kalkulator. Cuman 2-3%. Sedikit sekali kan? Itu sehari loh teman-teman. Kalau ikan itu beratnya ukuran sekitar 40 ya, itu kan 500 atau setengah kilo ya. 500 gram kan. Kalian bisa hitung, 500 gram dikalikan 3%. Ya kan? Cuma 15 gram, sedikit. Itu yang diserap dia. Pakannya itu. Nah maka dari itu, saya sarankan kalian kalau memelihara koi, belilah pakan yang bagus. Mahal, iya. Bagus pasti mahal. Gitu. Tapi, ya jangan lupa, mahal itu pasti ada hasilnya. Karena kalau kita kasih pakan koi yang murah, maaf nih,
untuk pakan lele ya. Kan ada tuh dijual murah ya. Untuk pakan ikan mas, ikan lele, ikan konsumsi lah. Itu kan murah. Kiloan paling berapa gitu harganya. Itu kalau dikasih makan ke koi, koinya hidup. Tapi warnanya nggak keluar. Badannya nggak bisa besar. Nggak bisa bulky. Tuh teman-teman. Jangan sayang beli pakan. Jangan sayang. Karena pakan itu sumber pertumbuhan dari koi kalian gitu. Yang kedua, untuk memperbaiki kualitas warna. Itu. Saran saya kalau mau beli pakan, pakai pakan yang impor Jepang. Nggak mahal kok. Bukan saya nggak mendukung produk lokal ya, nggak. Kita bicara teoritis, apa ya istilah kata ya, objektif aja. Memang mau lebih mahal, lebih mahal. Cuman nggak seberapa jauh sih. Kalian bisa pilih kok, nggak seberapa jauh perbedaannya. Gitu. Ya barangkali ini di sini ada yang memantau ya live saya, produk lokal pakan, ya, pemilik pabriknya misalnya. Ini kritik buat kalian semua, ya, pembuat pakan di Indonesia, pakan koi ya, masih belum bisa menyaingi pakan dari Jepang. Nah ini kritik dari saya supaya teman-teman produsen ini terus berinovasi ya, jangan sampai kalah dengan Jepang. Kita ini negara kaya, apapun ada di Indonesia kok. Kenapa bisa kalah dengan Jepang? Mungkin karena mereka sudah duluan. Karena koi di Jepang itu, teman-teman, sudah dikembangkan 200 tahun yang lalu. Di kita, itu tahun 80-an. Jauh. Memang, kita akui Jepang lebih maju. Ya, karena mereka duluan, jauh. 200 tahun dibanding sekarang baru tahun 80 berapa? Jauh sekali kan? Kita baru 40 tahun. 5 kali lipat pengalaman mereka. Dan di Jepang, ya, industri koi itu turun-temurun. Sampai 6, 7 generasi, terus sampai 8. Tuh bedanya. Jadi dari leluhurnya itu nurun ke anak-anaknya terus, anak cucu, anak cicitnya. Anaknya pakai apa pakan dengan formula dari bapaknya. Wah kurang bagus, diteliti lagi sama anaknya. Anaknya punya anak lagi, cucunya. Diteliti lagi, biar lebih bagus lagi. Bayangin tuh, dari generasi ke generasi, pakan koi itu selalu diutamakan. Tapi kalian lihat, di video-video dimanapun, di YouTube mau di mana, tidak ada mereka membuka rahasia pakan mereka. Coba cari dia. Video dari Jepang mengenai breeder koi, yang ditampilkan hanya koi-koi yang bagus-bagus saja. Cara memberi makan nggak pernah. Saya cari nggak pernah ada. Bagaimana cara mereka merawat, memberi pakan, nggak pernah ada. Kenapa? Ya mungkin itu yang mereka sembunyikan. Supaya semua orang nggak tahu bagaimana cara membuat koi itu bagus, besar. Koi di Jepang bisa sampai 1 meter lebih. 120. Dan badannya besar, bulky. Koi lokal masih jauh. Itu teman-teman. Makanya ini sehubungan dengan penjelasan saya tadi, bahwa pakan itu penting. Karena yang membangun sel, ya, mengganti sel-sel rusak kan timbul sel baru. Sel baru itu karena kita kasih pakan. Kalau nggak kita kasih pakan, nggak bisa kurus dia. Bukannya bertambah, malah menyusut. Ya, jadi pakan ini penting, teman-teman.
Jangan disepelekan. Jangan bilang, ah sama aja. Apa sih bedanya? Itu yang nggak ngerti, teman-teman. Yang ngerti nggak mau. Dikasih aja nggak mau itu. Ya, yang hobi koi, dikasih pakan murah nggak mau dia. Untuk apa? Gitu. Ini saya cerita realitas ya, teman-teman. Bukan saya merendahkan atau apa menjelek-jelekan pakan atau produk, enggak. Maaf nih, jangan salah persepsi ya. Saya bicara realitas akademis gitu, istilah kata. Jangan ada sentimen dengan saya. Karena sifatnya saya ini membangun sifatnya ya. Memberi informasi, memberi kritik ya, supaya koi kita maju gitu. Saya ingin kedepannya Indonesia itu harus menang dari Jepang. Dari segi apapun. Karena apa? Kita ini negara subur, makmur. Hanya dengan 2 musim. Di Jepang itu 4 musim, teman-teman. Mereka memijahkan koi itu tidak bisa setiap hari. Mereka memijahkan koi itu hanya pada bulan Juni. Mei, Juni. Mereka mulai. Setelah itu, apalagi menjelang November. Udah musim gugur. Desember. Udah hujan. Musim dingin. Nggak bisa apa-apa. Kalian tahu, pada musim dingin, tidak ada koi itu di luaran. Kenapa? Airnya membeku. Gitu, teman-teman. Di Jepang, pada musim dingin, semua masuk ke namanya greenhouse. Greenhouse itu semacam ruangan ya, yang ditutup rapat, terus dikasih pemanas di dalamnya. Tujuannya apa? Supaya air itu mencair. Kalau mencair kan, cair berarti kan bisa untuk menyimpan koi. Kalau dibiarkan di luar, koi membeku. Sebegitunya, coba. Jepang itu. Mereka memanfaatkan hari demi hari, ya, terutama musim panas itu. Itu seperti anugerah itu buat orang Jepang, musim panas. Kita 6 bulan musim panas, teman-teman. Mereka cuma 3 bulan. 2 kali lipat kita lebih lama. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kita untuk kalah dari Jepang mengenai nitrogen cycle. Nah, kotoran koi itu mengandung apa yang namanya amonia, teman-teman. Semua kotoran koi itu mengandung zat namanya amonia. NH3 kalau nggak salah, rumus kimianya. Nah, amonia itu zat yang paling berbahaya, toksik buat koi. Ya, ini sedikit pengetahuan. Kenapa koi itu sampai kena racun? Ya racun dari kotorannya sendiri. Yang mengeluarkan zat namanya amonia. Nah, lalu bagaimana terkait dengan nitrogen cycle? Nah, amonia ini ya harus kita reduksi, kita tekan, kita hilangkan, atau tekan serendah mungkin. Dengan apa? Dengan menggunakan sistem filter. Nah, terutama sistem filter biologi. Ini kita lebih khusus ke sistem filter biologi ya, karena menyangkut nitrogen cycle, N, dalam bahasa kimianya, nitrogen. Nah, jika sistem filter kita menggunakan sistem biologi, maka yang dipelihara adalah bakteri. Namanya bakteri nitrifikasi. Tugasnya apa bakteri itu? Mengurai. Semua bakteri itu tugasnya mengurai. Termasuk bakteri nitrifikasi. Gitu teman-teman.
Apa yang diurai? Ya tentu namanya amonia tadi. Diurai oleh bakteri. Namanya bakteri nitrifikasi. Ada beberapa jenis ya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut, lebih detailnya. Ada 2 atau 3 macam bakteri nitrifikasi itu. Tugasnya mengurai amonia. Nah, kalau amonia diurai, berarti kan berkurang berbahayanya, racunnya istilah kata. Diurai menjadi nitrit. Itu fungsi bakteri nitrifikasi, teman-teman. Zat yang darinya amonia ya berubah menjadi nitrit. Nitrit ini masih sedikit berbahaya, tapi nggak setoksik amonia. Udah sedikit level ke bawah, udah lumayan nggak begitu beracun. Tapi tetap aja kalau terlalu banyak juga meracuni. Kemudian dari nitrit itu diurai lagi menjadi nitrat. Gitu ceritanya. Amonia, nitrit, nitrat. Kalau sudah jadi nitrat, itu sudah nggak beracun lagi. Itulah namanya life cycle. Nah, nitrat ini dimakan oleh lumut, terus alga, itu. Ya, teman-teman. Tumbuhan-tumbuhan air, itu makan nitrat. Ya, kalau lumut itu dimakan oleh koi, kan jadinya berputar. Keluar lagi dia amonia, kotoran berupa amonia. Diurai lagi oleh bakteri, jadi nitrin. Jadi diurai lagi nitrat, dimakan lagi oleh tumbuhan. Itulah namanya life cycle. Apa? Nitrogen cycle. Jadi berputar, teman-teman. Nitrogen itu berputar dalam ekosistem kolam koi ya. Ya, pengetahuan ini penting untuk diketahui gitu. Bagi yang pengen serius memelihara ikan koi. Itu. Ya mungkin kalian sekarang masih belum tertarik ya. Masih ya iseng-iseng dengerin saya ngobrol ngalor ngidul mungkin ya sepintas nggak apa-apa. Tapi suatu saat kalian kalau misalnya memang ingin memelihara, minimal tahu gitu. Kenapa penting ya pengetahuan itu? Ya karena untuk agar sukses memelihara koi itu harus didukung pengetahuan yang cukup. Ya logis lah teman-teman ya. Kalau kita nggak punya pengetahuan apa-apa, bagaimana bisa berhasil? Orang yang punya pengetahuan aja belum tentu memelihara koi bisa selamat. Karena apa? Begitu banyak faktor-faktornya itu gitu teman-teman. Ikan sakit itu teman-teman, itu faktornya banyak. Gitu. Kalau kalian ingin tahu. Tapi nanti saja. Kalau kebanyakan nanti malah jadi ini. Malah jadi bingung. Nah jadi kalau saya setiap hari live, itu sebenarnya pengen mengurai satu-satu permasalahan koi itu. Bagi kalian yang rajin ngikutin saya, nanti lama-lama pinter. Saya jamin pinter deh. Itu. Karena yang saya omongkan ini adalah prinsip-prinsip dasarnya. Gitu. Mohon maaf nih, gak banyak yang bicara seperti ini. Kalian coba lihat deh di semua channel ya. Gak ada yang bisa bicara begini nih. Karena ini ada teorinya, ada kajian akademisnya. Itu teman-teman. Gak semua orang
bisa memahami sampai sedetil ini. Ada memang. Ya cukup banyak lah orang-orang di Indonesia yang paham mengenai koi ya. Sampai sedetil itu ada. Cuman kadang-kadang mereka nggak mau. Atau mungkin nggak ada kesempatan untuk berbagi ya dengan teman-teman. Gitu. Jadi saya bukan sok tahu, bukan. Sama sekali bukan. Banyak yang lebih pintar dari saya. Saya hanya berbagi pengalaman. Gitu saja sama teman-teman. Mungkin karena saya lebih dulu ya memelihara koi atau mempelajari koi itu. Jadi saya lebih banyak punya pengalaman. Nah, pengalaman ini kan lebih baik saya berikan ke teman-teman, saya bagikan. Nggak apa-apa. Semoga bisa bermanfaat. Daripada kalian nggak punya pengetahuan, salah mengerti, salah memahami, pelihara koi, mati mulu. Beli kemarin, besok lusa mati. Beli lagi. Mati lagi. Bingung. Udah bohongin istri. Harga 1 juta dibilang 100.000. Itu biasa lah. Saya dulu juga sama. Saya dulu gila koi teman-teman. Ya sampai sekarang sih. Cuman saya sekarang lebih menekuni ke pengetahuannya aja. Saya dulu berdagang. Kios saya masih ada, saya di Jalan Sumeneb. Kalau ada yang suka ke Jalan Sumeneb Menteng, bisa mampir ke kios saya. Bekas-bekas masa perjuangan saya di koi. Di bagian tengah saya. Saya dulu namanya Masterpiece Koi. Kalau yang orang lama tahu. Masterpiece Koi gitu. Di kios belakang ya. Kalau di Jalan Sumeneb tuh kan ada 2 kios ya. Kios kecil yang depan-depan tuh. Ya. Yang ukuran 2 kali 3 kali 2 apa ya? 3 kali 2 kalau nggak salah. Saya yang di belakang gitu, teman-teman. Di kios belakang. Ya ini sekedar cerita ya, teman-teman. Jadi saya cukup lama. Waktu zaman kerusuhan tahun 98 itu saya sampai nginep di kios, nggak bisa pulang. Kan Monas ditutup waktu itu di portal. Diblokir barikade Kopassus. Nggak bisa lewat saya. Akhirnya ya nginep di kios. Nginep sama koi. Jadi saya sampai tidur juga bareng sama koi. Teman-teman. Saking gilanya saya. Ya karena terpaksa sih. Nggak bisa pulang. Gara-gara kerusuhan tuh. Tahun 98. Gitu teman-teman. Oke ya. Teman-teman bagi yang punya problem dengan kolam atau dengan koinya, silakan menghubungi saya melalui WA. WA-nya sudah ada di profil bio saya. Kirimkan video kalau perlu. Ya. Silakan. Enggak, saya nggak minta bayaran, nggak minta. Enggak. Saya memang sepenuhnya pengen membantu teman-teman. Tujuan akhirnya, saya pengen koi di Indonesia ini maju, lebih maju dari Jepang. Itu pengen mimpi saya gitu. Kalau soal pemelihara koi, pehobi koi, itu paling banyak di Indonesia. Sama Vietnam. Di Jepang mah nggak ada teman-teman. Di Jepang itu hanya produsen koi. Di desa-desa itu, di wilayah Niigata, Hiroshima. Gitu. Yang sentra budidaya koi ya di Jepang. Mereka jual kemana? Bukan di dalam negeri. Orang Jepang tuh nggak ada yang pelihara koi. Jangan salah teman-teman. Kenapa?
Karena rumah di Jepang itu kecil-kecil. Bahkan mereka tinggalnya di flat, apartemen. Nggak ada yang punya rumah seperti kita. 1.000 meter. Wow. 10.000 meter. Nggak ada. Mana ada orang Jepang. Kecuali orang konglomerat lain ya. Atau keluarga kerajaan lain. Kalau orang biasa. Mereka tinggalnya di apartemen. Di flat-flat murah gitu. Saking mahalnya tanah. Akhirnya mereka nggak bisa pelihara koi, teman-teman. Kemana mereka jual? Awalnya Eropa dan Amerika. Tahun-tahun 90-an tuh Eropa, Amerika itu. Mereka ekspor semua. Industri besar itu di Jepang, koi itu. Harganya puluhan juta sampai ratusan juta per ekor. Jangan salah. Semakin ke sini tahun 2000-an itu Indonesia mulai. Dengan Asia Tenggara ya. Malaysia, Filipina, Indonesia, Brunei. Paling besar di Indonesia. Orang Indonesia itu tajir-tajir, teman-teman. Seneng orang Jepang kalau datang orang Indonesia tuh seneng. Suka borong soalnya. Orang kita itu kaya-kaya, jangan salah. Gak percaya kalian? Coba lihat. Waktu kontes koi show di Jepang, itu orang Indonesia ada banyak yang menang. Orang Indonesia. Cuman koinya bukan dari Indonesia. Mereka itu pemilik. Bukan perawat. Bukan pemelihara. Jadi koi itu dititipkan ke breedernya. Jadi kita cuman beli doang. Beli hak kepemilikan. Nggak bawa barangnya. Kalau dibawa, bisa nggak kita ngerawat? Ikan kalau sudah ukuran 50, apalagi yang sudah 70-80, itu kalau nggak ngerti ngerawatnya, teman-teman. 2 minggu aja sudah mati. Jangan salah. Makanya, orang Indonesia, semua orang Indonesia yang punya koi di Jepang, nggak berani bawa pulang. Coba, ayo. Suruh dah bawa pulang. Kecuali ya dia sudah siapkan betul ya pemeliharaan baru.